Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 3533 sampai bab 3536. Selanjutnya, Gong Qiankyu membawa Dugu Xiao melalui berbagai pembuluh darah spiritual berukuran besar dan menengah. Dia mengolah Dugu Xiao sambil melahapnya. Saat ini, pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah ini tidak terlalu berarti baginya. Itu hanya dapat dianggap terakumulasi secara perlahan. Tetapi pembuluh darah spiritual kecil apapun, bagi Dugu Xiao, yang baru saja memulai jalur melahap, bagaikan energi matahari. Mengingat aliran spiritual yang kecil, itu akan jauh lebih banyak daripada yang bisa dia telan. Makan saja sisa yang diberikan Gong Qiankyu padanya. Namun kemajuannya juga pesat. Dalam waktu singkat, Dugu Xiao telah naik ke level baru. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Setelah memiliki akar spiritual 5 elemen dan tulang spiritual, dia merasa bakatnya tidak ada bandingannya, dan hanya ada sedikit dalam sejarah. Saat dia berlatih, kemajuannya meledak, yang bisa disebut keajaiban. Ini membuatnya sangat senang. Namun, dibandingkan dengan teknik melahap saat ini, itu jelas tidak berarti apa-apa. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Teknik melahap ini terlalu kejam dan menakutkan. Hal ini mengejutkan Dugu Xiao. Guru ini bertekad untuk mengikuti. Kalau terus begini, dalam sebulan, selama Ye Junlin tidak keluar, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Gong Qiankyu sangat puas. Metode melahap yang Dugu Xiao praktikkan sekarang telah dimodifikasi olehnya. Batas atas adalah batas bawah, namun kecepatan melahapnya dalam waktu singkat sungguh menakutkan. Puluhan kali lebih cepat dibandingkan saat dia pertama kali melahapnya. Dia pasti tidak akan mempertimbangkan masa depan Dugu Xiao. Coba pikirkan bagaimana menargetkan Ye Junlin sekarang. Dia memasukkan semua perbaikan ke tahap awal, itu hampir membakar esensi tubuh Dugu Xiao, membuatnya berkembang seperti roket di tahap awal. Tapi itu tidak akan berhasil pada tahap selanjutnya, ini juga metode pengendaliannya. Tidak mungkin ada orang yang memberontak. Dugu Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan Gong Qiankyu, tapi dia terkejut. Tapi baginya, itu mungkin hanya sebuah kemewahan. Sekarang ini adalah keajaiban besar. Mengapa tidak melakukannya? Saat kekuatan Gong Qiankyu meningkat, kekuatannya juga meningkat. Master Bond secara aktif bekerja sama untuk memungkinkan semakin banyak orang di divisi penindas iblis bergabung secara diam-diam dengan Sekte Qiankyu. Dalam waktu singkat, Sekte Qiankyu telah membentuk jaringan hubungan yang sangat besar. Meliputi seluruh divisi penekan iblis seperti makanan di mulut mereka. Jika Anda lapar, Anda bisa langsung memakannya. Divisi penekan iblis juga memperhatikan sepanjang waktu. Mereka takut dihancurkan, belum lagi pihak lain kuat, dia masih dalam kegelapan. Mereka tidak bisa bergantung pada orang lain. Anda hanya bisa mengandalkan Ye Junlin. Tapi ini bukan jalan yang harus ditempuh. Sekarang divisi penekan iblis tidak memiliki pemimpin dan bahkan mungkin akan dihancurkan. Tidak, kita harus membawa Tianxi kembali untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Jika Tianxi tidak kembali, divisi penindas iblis akan hancur. Maka semua orang akan menggunakan segala cara untuk menemukan Tianxi, semua metode yang mungkin bisa gunakan itu. Divisi penekan iblis juga membuat keputusan besar. Cari Tianxi, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun juga, divisi penekan iblis sedang mendekati kehancurannya. Sekalipun pencarian Tianxi sia-sia, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencarinya. Jika Tianxi kembali, mengapa mereka harus bergantung pada Ye Junlin? Bahkan tidak takut dengan kekuatan dalam kegelapan. Hei, bagaimana jika Tianxi mengetahui bahwa dunia yang dirindukan telah hilang, lalu bagaimana kita bisa menemukannya? Iya, ada kemungkinan lain,
Tianxi menemukan dunia yang dirindukan, tetapi ditekan dan dibunuh oleh keberadaan kuat di dalam. Tetapi jika masih ada sedikit harapan, kita masih harus mencarinya. Mungkin juga Tianxi telah menemukan dunia yang dia rindukan, dan sekarang bahkan lebih kuat. Suzaku dan yang lainnya langsung pergi ke divisi penindas iblis untuk menyelidikinya. Itu berbeda dari jenis investigasi Ye Junlin. Tujuan mereka jelas, hanya untuk menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Gong Qianqiu. Bahkan hal-hal sepele dan rumor pun akan diselidiki. Investigasi tersebut mengejutkan mereka. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Gong Qianqiu sama sekali tidak sederhana. Reputasinya tidak bagus. Sangat buruk, hanya orang-orang di Paviliun Barat yang mengetahui hal ini. Bahkan di Paviliun Barat, dia dikucilkan dan tidak ada seorang pun yang mau bersamanya. Ini benar, banyak orang di Sige mengucilkannya dan bahkan menyebutnya fiksen. Ini juga merupakan rencana Gong Qianqiu untuk menghancurkan divisi penekan iblis selama faksi lain menyerah. Mereka dapat bergabung dengan Sekte Qianqiu. Dan semua orang di Paviliun Barat harus mati, tidak meninggalkan siapapun. Dia sangat membenci semua orang di Paviliun Barat. Suzaku dan yang lainnya akhirnya menemukan petunjuk penting. Wanita ini terkenal suka merayu pria. Ada banyak sekali pria yang tergoda olehnya. Banyak orang yang tahu kuncinya, tapi mereka tetap mau dimanipulasi olehnya. Dia memiliki reputasi buruk. Di antara mereka adalah Chu Wu, putra penguasa Paviliun Barat. Gong Qianqiu bahkan merayu suami majikannya dan hampir membunuh majikannya Gong Wenqian. Ini semua adalah hal yang benar-benar terjadi, tapi bagaimanapun juga, mengingat masalah wajah Sige, mustahil untuk menyebarkan berita tersebut. Mereka semua berpegang teguh pada berita ini. Ada rumor lain. Gong Qianqiu bahkan merayu penguasa Paviliun Barat. Jika dia tidak menggunakan kekerasan untuk melindunginya, dia akan hampir dibunuh oleh penguasa Paviliun Barat. Orang ini memiliki reputasi yang sangat buruk di Sige. Selama dibicarakan, akan banyak gosip dan skandal. Saya merasa telah berinteraksi dengan 80% pria di Sige. Ini belum termasuk faksi lain. Konon masih banyak faksi lain yang berselingkuh dengan Gong Qianqiu. Hal ini mengejutkan Suzaku dan yang lainnya. Bukankah wanita ini terlalu menakutkan? Jika ini masalahnya, maka akan mudah menangani Xiao Feng. Xiao Feng, kamu tidak menyangka, kan, kamu hanyalah salah satu dari ribuan anak buahnya. Kata Qilin tak berdaya. Zhu Kui dan yang lainnya merasa tidak pantas untuk Xiao Feng. Xiao Feng sangat menyukai Gong Qianqiu, terlihat dari keadaannya beberapa hari terakhir. Dia sangat menyukai Gong Qianqiu, tapi bagaimana dengan Gong Qianqiu? Dia adalah wanita yang seperti itu, meskipun dia tidak melakukan apapun, dialah yang mereka cari. Tapi kali ini, dia merasa kasihan pada Xiao Feng. Xiao Feng dikecewakan, saya sangat tertipu. Xiao Feng yang malang sama sekali tidak mengetahui wajah asli Gong Qianqiu. Saya pikir Gong Qianqiu adalah orang yang sangat penyayang. Wanita ini benar-benar menjengkelkan. Xuan Wuweng berkata dengan marah. Siapa yang bisa menikmati ini? Sekarang mereka semua mengerti bahwa ketika Gong Qianqiu mengabaikan Xiao Feng pada awalnya, itu hanyalah cara bermain-main. Tujuannya adalah untuk mengontrol Xiao Feng dengan ketat dan mengendalikannya sepenuhnya. Apakah kamu ingin segera memberitahu Xiao Feng? Bai Hu bertanya. Beberapa orang masih menggelengkan kepala. Sekarang situasi ini memberitahu Xiao Feng bahwa dia sakit parah. Jika kamu tidak percaya, kamu akan berpikir bahwa kami sedang menabur perselisihan. Iya, meskipun kami tahu orang seperti apa dia, kami masih belum punya bukti. Ini semua hanya rumor. Jika kamu memberitahu guru atau Xiao Feng dengan bingung, itu tetap akan membuat ular waspada. Kami membutuhkan bukti kuat, misalnya, kumpulkan pria yang memiliki hubungan dengan Gong Qianqiu dan temukan bukti dari mereka. Bahkan Suzaku berkata, bahkan jika ada bukti, Xiao Feng mungkin tidak mempercayainya.
Mereka memilih untuk terus menyelidiki. Mereka mulai menganalisa, apakah dia orang yang dicari Ye Junlin? Apakah dia bos terakhir? Namun ada banyak keraguan. Gong Qianqiu bukanlah siapa-siapa, tanpa latar belakang, bakat rata-rata, tanpa pendukung, tanpa kekuatan yang kuat, dan tanpa petualangan. Tidak ada yang dapat Anda lakukan sama sekali. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa pria lebih dikendalikan olehnya. Misalkan lawannya adalah dia, bagaimana kekuatannya meningkat? Bagaimana dia bisa dipromosikan ke titik di mana dia bisa bersaing dengan Ye Junlin dalam waktu yang begitu lama? Ini tidak ilmiah bahkan jika Anda memikirkannya. Tampaknya tidak mungkin tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Sekalipun ada petualangan besar, Anda tidak bisa melakukannya. Lagi pula, rentangnya terlalu besar. Seberapa kuatkah bos mereka? Bosnya menjadi luar biasa, tetapi dia tidak mencapai level ini dalam waktu singkat. Tapi itu memakan banyak waktu, dia tidak bisa melakukannya. Bisakah orang lain? Tidak realistis, tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa orang yang mengalami peningkatan tercepat dalam waktu singkat adalah Junjun. Semua orang bisa melihat kecepatan peningkatan Junjun. Ini benar-benar keadaan yang lepas landas sepanjang waktu. Ini sangat cepat, setiap kali semua orang menyebut kecepatan peningkatan Junjun, kulit kepala mereka mati rasa. Ini melampaui kata-kata, tetapi bahkan dengan kecepatan Junjun yang melonjak, dia tidak dapat dibandingkan dengan Ye Junlin dalam waktu sesingkat itu. Dilihat dari tingkat pertumbuhan lawan yang berkembang ini, bahkan Junjun pun masih jauh dari mampu mengejarnya. Seberapa jahatnya itu, sungguh keterlaluan. Mereka tidak dapat membayangkannya, jika itu adalah orang kuat kelas 1 dari divisi penekan iblis, masih ada sedikit harapan. Bagaimanapun, sumber daya yang mereka kendalikan atau metode tidak diketahui yang mereka miliki adalah yang terbaik. Mungkin itu mungkin, tapi bagaimana mungkin tidak ada orang yang melakukannya? Mustahil, kebetulan, di antara para jenius jahat di Departemen Penindas Iblis, siapa yang belum pernah bertualang? Tapi ini keterlaluan, bukan sebuah petualangan. Mereka tidak tahu bagaimana lawan ini meningkat untuk sementara waktu. Harus terus memeriksa, selanjutnya mereka ingin menambahkan arah. Fokus untuk memeriksa apakah Gong Qianqiu sedang berpetualang akhir-akhir ini, atau apakah ada yang pernah melihatnya berlatih. Mungkin ada jawabannya. Selanjutnya, mereka juga akan memperluas saluran pencarian, tidak lagi terbatas pada Paviliun Barat, tetapi juga menyelidiki faksi besar lainnya, yang mungkin terkait dengan Gong Qianqiu. Tentu saja di satu sisi pencarian Paviliun Barat harus lebih detail. Lakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Gong Qianqiu. Ini berbeda dengan penyelidikan Ye Junlin. Ye Junlin melihat ke arah umum. Dan mereka tidak memeriksa apapun, hanya Gong Qianqiu. Saya tidak peduli apakah Gong Qianqiu adalah pembunuh terakhir atau bukan. Bagaimanapun, saya hanya akan memeriksa Anda, targetnya ada padamu. Misalkan Anda adalah lawannya, kemudian carilah berbagai petunjuk bukti yang mendukung hipotesis tersebut. Meski kini banyak keraguan, tapi ada juga banyak petunjuk yang mengarah ke Gong Qianqiu. Mereka harus memeriksanya. Faktanya, mereka bisa memberitahu Ye Junlin secara langsung tentang Gong Qianqiu. Tetapi identitas mereka berbeda. Bagaimanapun, Xiao Feng ada di sini. Jika mereka secara langsung mengatakan bahwa hubungan antara kedua pihak telah rusak, maka tuanya lah yang berada dalam masalah. Jika itu benar-benar Gong Qianqiu, tidak akan ada yang perlu dikatakan. Namun bagaimana jika tidak? Apa pendapat Xiao Feng tentang mereka? Apa pendapat guru tentang mereka? Bahkan kelompok mereka harus bubar total karena kejadian ini. Mereka tidak akan mengatakan apapun sampai ada bukti yang meyakinkan, dan mereka tidak akan merusak integritas. Mereka adalah satu keluarga dan tidak dapat diganggu oleh beberapa hal ilusi. Sampai buktinya keluar, kita tidak boleh mengatakan apapun. Tapi satu hal yang jelas, Gong Qianqiu adalah wanita jahat yang terutama menipu pria.
Yang pasti perasaan Xiao Feng telah ditipu olehnya. Mereka mungkin tidak akan mengatakannya secara langsung, tapi mereka akan mengingatkan Xiao Feng untuk menjauh dari Gong Qianqiu untuk saat ini. Jika Gong Qianqiu benar-benar lawannya, maka Xiao Feng adalah bom waktu. Mungkin itu akan meledak hari itu. Itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Mereka perlu mewaspadai bahaya tersembunyi ini. Tidak bisa membiarkannya pecah. Selanjutnya, Zhu Kuei dan yang lainnya menyelidiki dengan lebih kuat. Selidiki secara menyeluruh dan hati-hati, tapi dulu, mereka akan memeriksanya seperti ini. Gong Qianqiu mungkin sudah mengetahuinya sejak lama. Artinya, Gong Qianqiu terlalu malas untuk memperhatikannya sekarang, dan hal kecil ini tidak akan menarik perhatiannya sama sekali. Sekarang dia juga tahu kalau identitasnya pasti sudah terungkap. Itu hanya masalah waktu. Bagaimana jika saya menemukannya? Jadi dia mengabaikannya saja. Bagaimanapun, cepat atau lambat, saya akan terlihat di depan semua orang. Jika tidak, Gong Qianqiu akan langsung mengetahuinya begitu Suzaku dan yang lainnya memeriksanya. Ini bisa dianggap sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jika tidak, Anda bisa menangkapnya dengan akurat. Semuanya berbahaya. Dalam waktu singkat, Gong Qianqiu telah melahap 7 pembuluh darah spiritual berukuran sedang dan 19 pembuluh darah spiritual berukuran kecil. Kekuatan Dugu Xiao juga meningkat pesat. Sekarang dia telah melampaui Dugu Tuo. Dia akan mencapai ranah Yufeng Tianxi. Sekarang kecepatan peningkatan Dugu Xiao adalah yang paling menakutkan. Jangan bilang itu Junjun, bahkan Gong Qianqiu awal pun tertinggal jauh. Dia telah berkembang ke titik di mana dia sekarang dapat menelan sedikit pembuluh darah spiritualnya sendiri. Dan itu masih ditingkatkan. Yah, aku sangat puas dengan kecepatanmu. Tidak akan memakan waktu sebulan. Dalam beberapa hari, kamu bisa keluar dan berkeliaran, membunuh beberapa orang, dan pamer di depan orang-orang Ye Junlin. Gong Qianqiu sangat puas. Jika saya keluar dalam beberapa hari. Dengan kekuatan Dugu Xiao, saya khawatir jika Ye Junlin tidak bisa keluar, orang lain tidak akan melakukan apa-apa. Kecuali banyak ahli bergabung, tapi tidak masalah bagi Dugu Xiao untuk melarikan diri dengan utuh. Dia tidak membutuhkan Dugu Xiao untuk membunuh semua orang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muncul dan memberitahu Ye Junlin dan yang lainnya. Dugu Xiao masih hidup dan sehat, saya menjadi lebih kuat, dan Anda tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Itu membuat Ye Junlin dan yang lainnya tidak bahagia dan membuat semua orang merasa mual. Tujuannya tercapai. Ye Junlin, kamu mungkin menungguku muncul, kan? Jangan cemas, tunggu sebentar lagi. Saat aku menjadi cukup kuat untuk menghancurkanmu, aku akan muncul. Gong Qianqiu tertawa. Dilihat dari catatan divisi penekan iblis dan hasil orang-orang yang dia kirim untuk mencarinya. Ada juga total 123 pembuluh darah spiritual kecil dan 34 pembuluh darah spiritual berukuran sedang. Setelah dia menelan semuanya, dan kemudian beberapa sumber energi lainnya, dia akan muncul. Saat itu, dia tidak lagi kesulitan menghadapi Ye Junlin. Itu hampir bisa menghancurkannya dan membunuhnya seketika. Inilah yang dia inginkan, daripada hampir bertarung sampai mati. Bahkan jika dia membunuh Ye Junlin, dia tetap harus melepaskan kulitnya. Itu benar, Ye Junlin masih menatap 2 pembuluh darah super spiritual ini. Bagaimanapun juga, sepertinya inilah yang menjadi dasar lawan untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin membuat lompatan kualitatif, jika Anda ingin menghancurkan diri sendiri sepenuhnya, kedua pembuluh darah super spiritual ini harus diserap. Itu hanya berlangsung selama setengah bulan. Tidak ada seorang pun yang menyentuh kedua pembuluh darah super spiritual ini sama sekali. Sesuatu yang salah, mungkin ada masalah. Ye Junlin mengerutkan kening, rusak. Ye Junlin tiba-tiba menamparkan keningnya. Bukankah saya sudah tahu bahwa pihak lain adalah musuh yang paling mengenal saya? Bahkan akrab dengan pemikiran Anda sendiri.
maka pihak lain pasti mengira bahwa dia akan mengawasi dua pembuluh darah super spiritual ini. Oleh karena itu, orang tidak datang sama sekali. Kami semua tahu Anda sedang menonton, mengapa Anda muncul? Lawan ini pasti memikirkan cara lain, dan tidak akan menyerang dua pembuluh darah super spiritual ini untuk saat ini. Dia menatap dengan sia-sia, tapi pihak lain menjadi sangat kuat. Jika ingin terus memperkuat, sumber energi biasa sama sekali tidak berguna. Hanya pembuluh darah spiritual yang dapat memberikan dukungan yang cukup kuat kepada orang ini. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Ye Junlin segera pergi ke divisi penekan iblis Sen Tianjian. Tahukah kamu berapa banyak pembuluh darah spiritual yang ada dalam lingkup divisi penindas iblis, baik yang berukuran kecil maupun sedang bisa digunakan? Ye Junlin bertanya langsung, meski tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia tetap mengeluarkan semua buku kuno yang mencatat pembuluh darah spiritual dan memberikannya kepada Ye Junlin. Ah, di mana begitu banyak pembuluh darah super spiritual? Ye Junlin memeriksa informasinya. Mereka semua tercengang. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ada 4 pembuluh darah super spiritual yang tercatat di divisi penindas iblis. Namun sejauh ini saya hanya menemukan 1, yaitu yang saat ini digunakan oleh divisi Zenmo. Bersambung.